Yang kami hormati pengawas pembina Bapak Ahmad Suandar, Maktab Pendidikan. Yang kami hormati pengurus Yayasan Kita Putih Ibu Dr. Daem Siti Magister. Yang kami hormati Komite Pembelajaran yang terdiri dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 dan Bapak Ibu Guru Pengajar kelas 7 dan 8. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan Project Management Office tahun 1 Sekolah Penggerak Angkatan Kedua pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di SMP Negeri 3. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita sejenak berdoa agar kegiatan kita pada siang ini diberkahi dan diberi kelancaran. Untuk doa akan dipimpin oleh Ibu Aminatus Luria. Dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan pembacaan doa. Semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran untuk kegiatan PMU yang akan kami laksanakan hari ini. Jadikanlah kegiatan hari ini adalah kegiatan yang Kau ridhoi, kegiatan yang membawa berkah, membawa kebaikan untuk SMP Gigi 3 Surabaya. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Doa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan agenda SMP Negeri 3 sebagai sekolah pelaksana sekolah penggerak angkatan kedua. Kegiatan ini bisa terlaksana sebagai kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu pembelajaran yang sudah bersama-sama kita laksanakan pada kegiatan sebelumnya. Pada refleksi pembelajaran secara bersama-sama sudah kita temukan berbagai macam problem dan masalah terkait pencapaian pembelajaran peserta didik kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan ini, marilah kita ikuti bersama-sama kegiatan Project Management Office yang akan dipimpin oleh Ibu Wahyu, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen selaku Kepala Sekolah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Dr. Andes Ahmad Suandar, yang pada siang hari ini berkenan rawuh dalam undangan kami kegiatan PMO ke-1 sebagai tugas kami pelaksana sekolah penggerak. Yang kami hormati Ibu Pengurus Yayasan
Ibu Lili Erianti beserta Ibu Emma Musiti yang sudah luar biasa kedatangannya pada siang hari ini dalam mendampingi kegiatan kita di bagian PMO yang pada siang hari ini yang akan direncanakan akan berlangsung selama 2 JP Bapak Ibu. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua diberkahi kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan kita di siang hari ini, yaitu menemukan akar masalah dari beberapa dan banyak yang sudah kita temukan dari berbagai macam masalah yang terkait dengan pembelajaran peserta didik kita yang sudah kita laksanakan pada kegiatan sebelumnya, yaitu refleksi pembelajaran. Bapak Ibu guru yang kami banggakan, pada siang hari ini kita bersama-sama akan duduk mencari bagaimana akar masalah tersebut bisa diurai, kemudian harapannya akan ditemukan solusi dan tidak lanjut sehingga implementasinya selama kurang lebih selama 6 bulan ke depan akan kita terus pantau, dan semuanya itu tujuannya adalah untuk refleksi pembelajaran bagi peserta didik kita. Bapak Ibu, sedikit kami sampaikan kembali mengenai kegiatan PMO atau Project Management Office pada tanggal 24 Agustus 2023. Kegiatan ini merupakan kelanjutan agenda sebelumnya, yaitu refleksi pembelajaran, di mana pada kegiatan sebelumnya kita semua sudah duduk bersama untuk mencari sumber data, baik dari raport mutu sekolah kita, baik dari diskusi bersama pada kegiatan komunitas praktisi pembelajaran, baik dari permasalahan-permasalahan yang kita temukan terkait tugas kita dalam membimbing dan sebagai pendidik di SMP Negeri 3 ini. Kegiatan ini harapannya adalah secara bersama-sama kita bisa merefleksikan, kita bisa bercermin, kita bisa mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan oleh kita bersama di sekolah ini di SMP Negeri 3, bukan untuk mencari kesalahan, bukan. Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini bukanlah untuk mencari kesalahan, tetapi ini semua kita jadikan sebagai evaluasi Bapak Ibu ketika kita menemukan berbagai macam masalah yang timbul. Kami sampaikan juga bahwa kegiatan PMO yang di tahun sebelumnya itu adalah didampingi oleh fasilitator sebagai atau narasumber, tetapi di kegiatan tahun 2023 atau di tahun kedua ini kami sebagai penanggung jawab, yaitu kepala sekolah yang harus memimpin langsung PMO level sekolah. Di hadapan kita bersama sudah hadir Bapak Pengawas Pembina, Bapak Suhada. Harapannya nanti adalah yang akan mendampingi kita menarik dari segala masalah nanti akar masalahnya dan solusi yang bisa kita ambil bersama. Kemudian di hadapan kita juga sudah hadir dari pengurus yayasan yang luar biasa Bapak Ibu, perhatiannya terhadap perkembangan pendidikan kita. Kalau tidak luar biasa belum tentu hadir hari ini. Siang hari ini benar-benar meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa. Terima kasih Ibu sehingga bisa mendampingi kegiatan ini, yang harapannya nanti kami juga mendapatkan arahan dan evaluasi dari berbagai hal yang kami temukan pada kegiatan refleksi pembelajaran. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan ini. Mohon izin berdiri Ibu, Bapak, saya di tengah-tengah teman-teman, mungkin biar lebih jelas nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melihat tampilan di layar. Kita bersama-sama sudah melaksanakan kegiatan refleksi pembelajaran. Jadi tahap pertama kita sudah secara bersama-sama duduk kemarin. Sumber ini kita peroleh sekali lagi dari raport mutu pendidikan kita dan juga dari permasalahan-permasalahan yang kita temukan terkait anak-anak kita. Ada beberapa
masalah Bapak dan Ibu di sini, tentunya kita temukan bahwa anak-anak kita adalah ini berbagai masalah yang kita temukan. Saat pembelajaran siswa cenderung pasif. Ini mewakili semua rupanya. Saking pasifnya, siswa banyak yang mengantuk saat pembelajaran sehingga sering izin ke kamar mandi. Berikutnya juga saat ditanya materi pembelajaran, terutama materi sebelumnya pada saat kita melakukan persepsi, ini sering kita temukan bahwa sudah lupa dengan materi sebelumnya. Ketika ditanya, tidak tahu, tidak ingat Bu, bahkan saya tidak masuk waktu itu. Nah, berikutnya lagi tidak paham kosakata dan bahkan malas mengerjakan tugas. Ini terutama untuk mata pelajaran yang bahasa. Kemudian di sini kita juga menemukan beberapa siswa kita dalam pembelajaran bahasa juga ini untuk membuka kamus saja, tidak ada keinginan, atau disebut juga dengan kata malas atau tidak punya motivasi. Nah, kemudian di sini siswa tidur di kelas dan mengantuk sehingga tidak fokus. Ada juga yang masih menemukan adanya siswa yang tidak membawa alat-alat pembelajaran, Bapak Ibu. Alat pembelajaran ini bisa diwakili seperti mata pelajaran seni budaya. Kemarin ini kita temukan bahwa untuk menggambar pensil saja tidak membawa, penggaris saja tidak membawa, kemudian penghapus saja tidak membawa. Nah, ini kan juga akan berefek kepada hasil pembelajaran anak-anak kita. Kemudian di sini Bapak Ibu, siswa tidak tertarik dengan membuat karangan. Ini mata pelajaran bahasa, lebih suka dengan materi yang video pembelajaran yang menarik. Nah, ini luar biasa ketika kami bersama-sama dengan tim operator menuliskan masalah di sini. Ini rupanya sudah mewakili hati Bapak Ibu semua. Semoga yang belum terwakili kita bisa menampung itu di PMO. Berikutnya kita ada tahap lagi Bapak Ibu yang keempat, di mana kita juga akan mengadakan refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan setelah PMO yang pertama yang sudah kita lakukan hari ini. Bapak Ibu, secara bersama-sama tadi kita sudah menuliskan kembali yang dirangkum. Berikutnya Bapak Ibu, dari raport mutu sekolah kita match di D.1 di dimensi D Bapak Ibu, ketika kita mengadakan evaluasi kemarin, memprioritaskan ini ada di kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini adalah kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Kita akan bersama-sama secara bersama-sama untuk menarik akar masalah dari sekian masalah yang sudah dipaparkan pada kegiatan sebelumnya, itu di refleksi pembelajaran. Baik Bapak Ibu, karena tugas kami di sini sebagai fasilitator, di mana masalah-masalah ini adalah ditemukan dari apa yang sudah kita hadapi, maka dari Bapak Ibu guru juga secara bersama-sama hari ini di PMO adalah menarik akar permasalahan. Kira-kira kalau ada masalah sekian banyak itu, yang menjadi akar apa? Yang menjadi akar masalah apa? Kok siswa kita sering izin ke kamar mandi, tidak fokus di pembelajaran dan lain sebagainya? Maka kita hari ini bersama-sama akan menemukan masalah tersebut. Yang akan bersama-sama nanti harapannya kita akan menemukan solusi dan tindak lanjut untuk kita implementasikan selama 6 bulan ke depan. Monggo Bapak Ibu, mohon izin Pak Ada, kami mencoba dari refleksi ini untuk merefleksikan sebenarnya apa yang menjadi akar masalah dari yang kami alami. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan dari yang sudah disampaikan Bapak Ibu terkait segala permasalahan ini,
untuk bersama-sama menemukan akar masalah. Monggo Bapak Ibu, mohon izin dari teman-teman untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi pemikiran tentang mengenai masalah-masalah tersebut. Ini kira-kira apa yang menjadi sumber atau akar masalahnya. Mohon dibantu mungkin Pak Dwiki mic bagi teman-teman yang menyampaikan apa yang menjadi pemikiran tentang akar masalah dari segala masalah yang sudah kita tampilkan ini. Monggo Bapak Ibu, kami menunggu. Mohon izin Pak Hada, Bu Lili dan Bu Emma, terima kasih atas kedatangannya dalam kegiatan PNO kita pada hari ini. Untuk teman-teman semuanya, mungkin yang kemarin juga sudah punya masalah yang mungkin sama dengan saya nih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau saya itu mengajar, itu tadi kalau misalnya dibaca semuanya ya kurang lebih seperti itu sebenarnya kalau di lapangan gitu. Jadi kalau pengajaran kita itu kenapa mereka tidak fokus? Saya sering alami pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika saya masuk kelas, kemudian anak-anak itu terkadang masih tidak berada di tempat duduknya, masih intinya belum siap dengan pembelajaran, ya masih lari-lari, masih ke bangkunya teman yang lain dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu mungkin kita ketika mengkondisikan mereka untuk sudah duduk, nah permasalahan yang berikutnya itu seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah, mungkin kita akan kalau penggerak ya, kita sudah masuk di kelas, kemudian kan kita sudah juga yang mengadakan apa seperti kegiatan pembelajaran itu kan, anak itu kan karakteristiknya berbeda. Jadi dalam pembelajaran itu sebenarnya kalau di dalam kegiatan sekolah penggerak itu kan harus ada namanya diferensiasi pembelajaran. Jadi mungkin metodenya kita itu yang mungkin yang kurang beragam juga. Kalau dulu kan kita belajarnya di masalah gaya belajar, itu yang pertama itu adalah kita punya gaya belajar yang tiga hal: kinestetik, audiovisual, sama auditori sama visual. Tetapi karena sudah tidak efektif lagi, maka kita akan mencari yang namanya gaya belajar berdasarkan kognitifnya mereka, yaitu nanti kita ambil yang low, middle, sama yang high. Jadi kalau misalnya nanti kita kelompokkan mereka, kita akan bisa tentukan metode yang bagaimana bisa diberikan ke mereka. Kalau misalnya nanti membuat soal untuk metode mengajar, membuat soal atau memberikan materi pada mereka itu mungkin yang low itu diberikan media yang bagaimana, kemudian yang middle itu bagaimana, yang high bagaimana. Jadi mungkin dengan pengelompokan itu membuat mereka akan ngasih dalam pembelajaran, karena mereka nanti berkumpulnya dengan teman yang sama gitu. Jadi dengan soal yang mungkin yang kita berikan yang agak berbeda dengan yang lain. Kalau saya sih sebenarnya kalau ngajar memang kendalanya pasti sama dengan teman-teman. Mungkin kita sebagai guru mungkin juga masih banyak belajar ya Bapak Ibu tentang mungkin masalah metode pembelajaran, sehingga mereka asik dengan pelajaran kita. Itu aja Bu ini, terima kasih. Tepuk tangan untuk evaluasi pertama tadi. Bapak Ibu dapat disampaikan kembali bahwa dari permasalahan-permasalahan ini Bapak Ibu semuanya tadi, adanya siswa yang salah satunya tidak fokus pembelajaran, mengantuk, masih berlarian ke sana kemari padahal gurunya sudah masuk kelas. Itu salah satunya tadi adalah kalau ditarik akar masalah bahwa menunjukkan peserta didik kita ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Itu menjadi salah satu target yang harus dilaksanakan dalam kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang harus berdiferensiasi. Begitu ya Bapak Ibu ya, bersama-sama kita sering melaksanakan pada kegiatan komunitas praktisi pembelajaran. Tadi Bu Eni menyampaikan bahwa karena siswa kita ini yang karakteristiknya berbeda-beda, ini akar masalahnya sudah ditemukan. Ya, alangkah baiknya anak ini akan dikelompokkan tadi dengan karakter mereka.
agar mereka lebih senang, lebih memahami dan fokus pada pembelajaran. Itu harapannya tadi. Begitu teman-teman. Untuk yang pertama, bahwa kita ini harus paham betul bahwa sumber dari semuanya itu salah satunya karena karakteristik peserta didik kita yang berbeda-beda. Nah, kalau berbeda diberikan perlakuan yang sama, kalau tidak tepat perlakuannya, pasti yang dapat strategi yang tepat senang, semangat belajarnya. Yang tidak tepat strateginya menjadi malas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga pasti ketercapaian dari capaian pembelajaran tidak dapat dicapai. Itu adalah akar masalah yang dapat ditemukan dari Bu Eni. Bapak Ibu, monggo ini dari teman-teman yang lain. Kira-kira ini akar masalahnya apa? Hanya karena karakteristik anak-anak kita saja yang menyebabkan permasalahan-permasalahan tersebut. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih ini atas waktunya Pak Bapak ini. Saya dari Mapel Seni Budaya Bapak. Dan Mapel Seni Budaya untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang permasalahan pertama untuk pembelajaran. Dan saya Mapel Seni Budaya. Singkat saja, permasalahan yang saya hadapi pada saat pembelajaran ini, yang sekarang ini untuk kelas 8, saya mengajar untuk menggambar perspektif. Dalam menggambar ini, mapel ini sebelumnya pada saat menginjak juga proses prakteknya, saya sudah istilahnya mewanti-wanti dan berharap untuk supaya berjalan dengan lancar. Sehingga karena siswa pun juga sudah difasilitasi semuanya menggunakan media HP, sehingga sebelum besok pelaksanaan praktek, saya sudah mengimbau untuk membawa peralatan yang harus dibawa besok. Itu sudah saya share di malam hari. Ternyata besoknya pada saat praktek masih ada siswa yang ternyata tidak membawa. Seperti itu. Dan siswa tersebut bisa dikatakan ya itu saja. Sehingga saya untuk supaya berjalan dengan lancar, tempat saya ini banyak sekali isi. Jadi kita untuk pencet menghapus. Ya istilahnya jagani kalau ada siswa yang seperti itu tidak bawa perasaan. Karena ada yang kejadian ini di kelas 9 itu kalau ada temannya yang tidak boleh dipinjami, dia itu meminjam tapi dipatah, dijadikan dua bensinnya. Itu permasalahan saya di situ. Nah, mungkin karena kita juga mempunyai koperasi dan kita juga mempunyai peraturan juga, bagaimana dengan siswa yang tidak membawa, apakah diperbolehkan beli di koperasi atau tidak? Memang kita peraturannya di saat pembelajaran memang tidak diperkenankan siswa ini untuk membeli, karena sudah pertama saya sudah mengajar untuk membawa dari rumah. Seperti itu. Tujuan untuk tidak membeli ini karena untuk biar disiplin siswa. Itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Agung. Ini Yang kedua, setelah tadi Bu Eni memaparkan kira-kira akan masalah kalau dijumpai sekian banyak kasus yang kita alami terkait anak didik kita. Dari Pak Agung selaku pengajar seni budaya, Bapak Ibu, nanti kita harapannya bisa menemukan solusi Bapak Ibu. Anak tidak membawa peralatan sebagai bahan, sebagai alat untuk kegiatan tadi adalah materinya menggambar perspektif Bapak Ibu. Padahal ini
sudah diberikan yang namanya himbauan untuk membawa. Ini selaku penanggung jawab saya, ini Bapak sama Ibu di dalam grup WA ini juga sudah benar-benar menyaksikan bahwa guru itu malam hari sudah menyampaikan untuk menghimbau anak-anaknya untuk membawa alat tersebut. Nah, tetapi prakteknya masih tetap tidak membawa dan anak-anak itu saja nih Pak Agung. Nah ini masalah ini ya Pak. Nah, sampai gurunya ini membawa alat-alat sendiri, harapannya adalah bahwa kegiatannya bisa berlangsung. Nah ini akar masalah yang dapat kita tarik tadi adalah kira-kira apa ini Bapak Ibu? Kok anak-anak itu saja yang tidak membawa alat, ya anak-anak itu saja, padahal sudah diberi motivasi. Ini kira-kira akar masalahnya apa Bapak Ibu? Karena kurang disiplinnya siswa kita. Bisa jadi Bapak Ibu tidak bertanggung jawab. Berarti ini karakter dari P5 perlu disenggol ini untuk pemilihan pada pelaksanaan tema, bahwa hal-hal tersebut tadi menimbulkan suatu masalah. Anak tidak membawa, sudah diingatkan dan sebagainya. Ini akar masalahnya kita tarik bersama-sama, berarti adalah tidak disiplin, tidak punya tanggung jawab. Nah ini harapannya nanti kita, Bu Raffi bisa ditambah. Terima kasih Bu Yuni. Mungkin Pak Agung bisa kalau seperti itu kondisinya bisa diulang Bu Raffi, lebih keras ini. Terima kasih Bu Yuni, mohon izin untuk menjawab, memberikan tambahan solusi. Barangkali ini bisa jadikan jawaban dari permasalahan yang dihadapi Pak Agung. Mungkin Pak Agung, kalau sudah diingatkan di WA masih saja ada kendala, anak masih belum bawa, itu mungkin Pak Agung bisa memfasilitasi di awal, artinya gini, memfasilitasi untuk pengumpulan di awal pembelajaran Pak Agung. Mungkin meminta anak-anak di awal pembelajaran itu untuk mengumpulkan alat-alat tulisnya dulu. Jadi untuk mensiasati agar peralatan tidak tertinggal atau tidak ada untuk setiap anak. Jadi mungkin diinfokan di awal anak-anak untuk kedepannya karena ada kegiatan menggambar perspektif, maka silakan kalian di awal pembelajaran ini mengumpulkan pensil, menghapus atau apapun yang berhubungan dengan kegiatan menggambar perspektif itu. Jadi memberikan memfasilitasi pengumpulan peralatan untuk menggambar. Mungkin seperti itu Pak Agung. Terima kasih. Baik Bu Raffi, luar biasa ini ya masukan, ada tambahan Pak Agung. Karena kegiatan ini kan kita juga sama-sama dengan apa istilahnya Bapak Ibu ya, kolaborasi itu luar biasa Bapak Ibu. Artinya masukan dari teman yang lain. Nah ini gunanya harus hidup Bapak Ibu. Maka betullah bahwa modul pembelajaran itu diarahkan ke kolaborasi, itu betul. Nah dari sini tadi selain dari yang kita tarik bersama adalah kurangnya disiplin, kurangnya tanggung jawab, ini ada beberapa yang bisa ditawarkan. Berarti kalau ada materi tentang menggambar perspektif, tadi ada masukan Pak Agung bahwa Pak Agung ini sudah melakukannya dengan sampai membawa pensil tadi di TEPA. Ini kalau Pak Agung yang bawa pensil, nanti kedisiplinan anak dan tanggung jawabnya tidak tumbuh gitu ya Bapak Ibu. Maka ini yang dievaluasi adalah anak kalau tidak membawa terusnya, maka disepakati di awal jika ada materi 2 minggu tentang menggambar perspektif, kebutuhannya itu apa? Pensil, penghapus, penggaris, atau yang lainnya, pensil warna, disepakati untuk mengumpulkannya selama 2 minggu itu adalah dipakai bersama dan ditinggal mungkin di kelas, begitu ya Bapak Ibu. Nah ini luar biasa, semoga karakter anak-anak ke depan akan tumbuh dengan baik sehingga disiplin dan tanggung jawabnya terus bisa tumbuh. Begitu ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali, senang sekali hari ini rasanya bisa mendengar apa yang menjadi keluhan teman-teman, kemudian saling memberikan motivasi juga, sehingga harapannya kita saling bisa mengevaluasi demi
keberhasilan pendidikan utamanya di SMP Negeri 3. Bapak Ibu, masih kami buka kesempatan mungkin dari sekian masalah-masalah yang kita alami ini, Bapak Ibu, kami menunggu dari teman-teman yang lain dan teman-teman yang lain nanti bisa memberikan masukan. Nah, ini Bu Widiandari, monggo Bu Widiandari. Terima kasih Ibu. Permasalahan saya selama ini waktu kita memberi misalnya temanya deskripsi Pak. Jadi kita sudah memberi gambar-gambar untuk anak-anak untuk mendeskripsikan dalam gambar itu. Nah, kadang siswa itu untuk merangkai kalimat aja kok sulit gitu Pak. Kita suruh mengarang sebagian hanya berapa, misalnya satu paragraf itu hanya 2 kalimat gitu. Terus tapi kalau tugas memang kadang untuk pengarang dia kurang Pak. Tapi kalau disuruh misalnya membuat vlog untuk mendeskripsikan apa yang dia lihat dalam bentuk video, itulah semua lancar Pak, tidak ada masalah. Semua mengumpulkan, malah nilainya lebih bagus daripada pelajaran materi untuk membuat kalimat daripada yang membuat vlog itu Pak. Jadi mohon untuk bagaimana supaya anak itu bisa merangkai kalimat dengan baik, tapi kenyataannya untuk buat karangan tidak bisa, tapi untuk buat video malah dia bisa. Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Win untuk apa yang dialami terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia Bapak. Nanti mohon nanti masukannya Bapak. Jadi ditemukannya tadi masalah anak tidak tertarik Bapak mendeskripsikan dalam bentuk karangan Bapak, tapi kalau disuruh untuk mendeskripsikannya dalam bentuk video, anak-anak luar biasa Bapak. Nah teman-teman, ini kami juga dan kita semua juga sangat luar biasa kalau hari ini mendapatkan evaluasi dari Pak Hatta selaku pengawas bina. Mohon izin Bapak terkait yang disampaikan Bu Widian dari tadi. Monggo Pak Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Pengurus Yayasan yang bisa mendampingi teman-teman di siang setengah sore ya. Ini Bapak Ibu, memang kurikulum merdeka ini dikatakan tantangan juga tantangan, dikatakan biasa juga biasa. Karena berangkatnya kita itu kalau pada kurikulum 2013, jadi berangkatnya kita kan dari kurikulum 2013. Kalau Bapak Ibu itu masih berpegang pada kurikulum 2013 saja, ya memang agak kerepotan. Tapi kalau berangkatnya kita dari kurikulum 2013 abad 21 itu mulai diterapkan pada kurikulum merdeka, itu tidak terlalu susah karena sudah mulai di situ. Jadi rancangan dari kurikulum merdeka itu dari kurikulum 2013 abad 21. Di antaranya pada kurikulum 2013 abad 21 itu pembelajaran berfokus pada siswa. Jadi ada bukan didominasi lagi KBM itu oleh guru. Kalau yang pada kurikulum 2013 saja masih belum. Yang 2013 abad 21 di situ peran siswa mulai ditampakkan. Itu saya hanya cerita sejarahnya. Lah dari kurikulum 2013 yang sudah disempurnakan menjadi kurikulum 2013 abad 21 yang Pak Nadiem dan teman-teman di kementerian ini tidak menghilangkan juga kurikulum 2013 abad 21. Jadi pedoman kita tetap masih 2013 abad 21-nya. Tetapi, kita dimasuki unsur
6 dimensi profil pelajar Pancasilanya. Lah saya ini sudah mulai supervisi kurikulum ini, yang rata-rata teman-teman itu terlena dari P3-nya, Contohnya begini, kalau sudah memasukkan dalam konten itu misalnya siswa kreatif, ya jangan dominan gurunya. Dalam KBM itu jangan dominan gurunya. Nampakkan di situ dalam dimensi kreatifnya. Otomatis kalau dimensi 1 otomatis itu tidak bisa lepas ya, tetap ikut terus. Yang dimensi 1. Yang dimensi yang lain tergantung kontennya. Jadi kalau di situ saya tadi supervisi di SMP 39 itu ada 2 guru, yang satunya guru bahasa Inggris, satunya guru matematika. Malah yang dimensi kreatifnya dimunculkan oleh guru bahasa Inggris. Jadi ini kembali ya, ini saya, bahwa kreativitas dari Bapak Ibu ini yang sangat penting untuk bisa menjalankan kurikulum merdeka. Jadi sakjane siswa itu diapak nih bisa, diapakan siswa itu bisa, tergantung kita. Nah itu tergantung kita. Diapak nih siswa itu bisa, tergantung kita. Nah itu yang dari kurikulum merdeka. Jadi memang saya di sini belum, ini makanya biar dulu baru nanti supervisi sedetailnya ada bersama Bu Wahyu. Kapan Bapak supervisi kasih? Jadi kadang Bapak Ibu ini masih terlena untuk memasukkan dimensi profil itu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sehingga tadi banyak itu keluhan-keluhan yang disampaikan Bu Wahyu. Soalnya apa? P3 ini adalah apa? Karakternya anak itu yang tahu adalah Bapak Ibu semua. Tidak mungkin saya tahu, Ibu ini tahu, nggak betul yang tahu Bapak Ibu. Nah, contohnya begini, misalnya masuk pada kelas A. Kelas A ini menurut Bapak Ibu tidak akan sama karakternya dengan kelas B. Ya ojo dimasuki dimensi kreatif, masukkan dimensi yang lain walaupun kontennya sama. Nah, ya ojo dipaksa-paksakan. Nah, nek sampean dia pada KTSB RPP situ kanggo kelas liyo-liyo, bahkan sing swasta Galatama masuk bawah ini RPP ke situ karena tidak aku, karena modul itu sebagai pedoman saja untuk actionnya tergantung dari karakteristik dari peserta didiknya. Ini yang dijadikan pedoman. Jadi karakter anak itu berbeda. Nah ini yang tahu dari Bapak Ibu semua. Tidak mungkin saya tahu. Kalau Bu Wahyu mungkin tahu karena tiap hari di sekolah. Kalau saya mungkin tidak tahu. Saya supervisi apa adanya Bapak Ibu lakukan. Yang tahu Bapak Ibu semua. Contohnya begini ya, ini tadi sudah evaluasi dari yang lain. Di situ sudah dimensinya adalah berpikir kritis. Ini pelajarannya matematika. Lah kok guru matematika mengendalikan. Nah ini kan berarti tidak cocok dimensi berpikir kritisnya. Paham ya? Jadi sudah ada medianya Bu tadi, yang waktu saya supervisi itu ada medianya. Loh kok main tuh? Ini kan berarti sudah bias diferensiasinya dan juga masuk dimensinya sudah bias. Nah ini berarti kembali pada apa? Kita pemahamannya pemahaman tingkat tinggi. Nah, oleh karena itu kemarin ada yang masuk memberi
tolong dilihat apa namanya modulnya. Untuk siswa dapat, terus gak ono lagi siswa dapat itu memahami apa misalnya materinya dengan seperti ini, seperti itu. Nek dapat kan dipaksa-pasakan, nek gak iso. Nah, jadi begitu. Jadi Bapak Ibu ini sudah bagus dalam melaksanakan kegiatan KBM di kelas, cuma perlu apa ya? Review. Nah, gitu ya. Aku tak takon, sebenarnya ada ya review ya. Ya. Tadi memang saya belum supervisi, nggak ngerti, tahu satu-satunya ya. Nanti kamu kan tahu. Ibu, apa Pak? Oh, bahasa Jawa ya. Bu, gini, Ibu sebelum masuk kelas. Nah, kalau masuk kelas itu kan dalam prosedurnya kan KBM itu ada 3. Ada apa? Kegiatan awal, kegiatan inti dan untuk si Ibu melebur kelas. Duduknya, terus yang dilakukan Ibu apa? Pakai Ibu. Awal salam dulu, baru mengasen guru-guru Pak. Bilang Ibu. Awal masuk salam, Ya. kemudian mengasen anak. Masuk salam dulu. Terus kelanjutannya apa? Setelah mengabsen mereview materi yang sebelumnya. Ya. Setelah mengabsen mereview materi yang sebelumnya. Ya, terus sampai terus Bu. Kalau belum ngomong mandek jangan terus. Terus Setelah mereview masuk ke materi, nanti masuk biasanya tergantung materinya juga. Nanti kalau ada yang berkelompok, saya boleh suruh berkelompoknya masing-masing dulu, lalu melakukan materi yang akan disampaikan. Jadi kalau sudah materi sudah selesai, saya mereview kembali apa yang sudah didapat pada hari itu. Kemudian setelah itu memberikan sedikit penjelasan untuk materi yang selanjutnya. Kemudian penutup. Gak apa-apa pendapat. Itu pendapat dari Ibu ya, yang ngajar bahasa Jawa. Nah, sekarang kalau Ibu ganti Bapak ya. Ganti Bapaknya muda-muda ini. Bapak memang. Oh BK, Bapak. Iya wis, olahraga tambah seneng kan. Ya, oke Pak. Saya kan di lapangan Sama seperti tadi, pertanyaannya sama. jadi ya kalau pertama itu saya buka dengan salam, lalu saya pakai yel terus menanyakan kabar anak, terus saya mulai doa dulu, habis doa saya baru absen. Nah, setelah absen saya kasih tahu materinya apa, saya tanya siapa yang pernah melakukan olahraga ini, misal sepak bola, siapa yang tahu sepak bola, angkat tangan, mungkin ada anak futsal atau anak sepak bola bisa maju. Oke, saya tanya teknik dasar atau materinya apa, misal pasti di sepak bola beberapa bisa diceritakan ke teman-temannya. Dari itu nanti setelah beberapa kali menjelaskan, saya menambahkan dari keterangan, lalu pemanasan, permainan yang menjurus ke materi. Setelah itu praktek materinya berarti bebas itu dalam eksplorasi diri anak. Setelah selesai kembali saya tanya anak-anak kesusahannya apa ketika melakukan ini, terus saya evaluasi lagi tadi seperti ini gerakannya, ada yang masih begini, harusnya begini gitu. Terus
saya menyampaikan materi minggu depan apa saya tutup pakai salam sama yoyo. Tepuk tangan. Ya. Yang Bapak ini sudah mengarah pada kurper, tapi nilainya kan saya nilai masih 80%. Nah, coba yang bisa menyempurnakan, jadi menyempurnakan siapa? Ayo, anak satu, anak dua ini sudah hampir 80% lah. Siapa? Kurikulum, terus mari. Oh ibu. Ibu nama apa? Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris, mari. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan dan selamat siang Ibu Yasa. Jadi gini Pak, saya lebih baik salah nih, karena ini kan juga proses belajar nih Pak. Kalau baik terus tidak menemukan kesalahan, saya juga tidak akan belajar dari kesalahan nih. Nah, jadi mungkin pada saat pertama kali masuk sama dengan guru-guru yang lain juga salam, utamanya salam juga dengan salam, dan kemudian berdoa, yaitu yang dipimpin oleh pusat, ya. Lalu kemudian mengabsen siswa pastinya Pak, siapa saja yang masuk hari ini dan tidak masuk hari ini, dan mungkin jika mereka tidak masuk mungkin ditanyakan juga apa alasannya, mungkin ada yang tahu atau tidak, ya. Terus kemudian saya mulai dengan menampilkan melihat keadaan kondisi siswa dulu Pak. Dalam satu kelas kan nggak mungkin Pak ya, semuanya itu siap langsung menerima pelajaran. Mungkin ada yang masih ngobrol dengan temannya, gitu. Mungkin ada yang memang sudah siap dari rumah. Nah di situ mungkin bisa sebelum saya mulai, saya kelompokkan dulu berdasarkan dari kesiapan mereka, dari awal tingkah laku mereka, siap menerima pelajaran dengan yang tidak siap menerima pelajaran. Nah, ketika sudah terkelompok untuk siswa yang siap dan belum siap, kemudian saya tampilkan gambar. Di situ untuk materi ini kan kelas 7 Pak, kelas 7 itu perkenalan. Saya mulai untuk yang sudah siap, mereka langsung saya suruh untuk membuat percakapan dengan satu kelompok yang sudah siap tersebut. Jadi mereka saling membuat percakapan. Nah, untuk siswa yang belum siap ini mungkin mereka saya beri pertanyaan dulu. Pernah nggak kalian berkenalan atau mungkin kenal nggak kamu dengan teman sebelahmu? Nah, di situ mereka kan juga jawabannya juga bermacam-macam. Nah, dari situ mungkin bisa dibikin sama, tapi porsinya berbeda. Hanya apa saja sih bentuk-bentuk percakapan yang kamu ketahui. Nah, sedangkan untuk yang sudah siap ini, memang saya suruh untuk membuat percakapan mulai dari awal pertemuan hingga mereka berpisah. Nah, sedangkan kalau untuk yang belum siap, saya hanya minta mereka untuk membuat atau menyebutkan percakapan apa saja sih yang biasanya kamu sebutkan atau kamu ucapkan ketika bertemu dengan orang baru, atau mungkin kalau kamu mau mengajak mereka berkenalan, begitu. Nah, setelah selesai saya tutup salam dan berdoa. Terima kasih. Tepuk tangan. Dari 3 yang saya tanya, ada pertanyaan lagi. Dari 3 yang saya tanya tadi, ada 2 ibu, 1 bapak. Menurut ibu atau bapak? Menurut ibu atau bapak? Yang di situ sudah mengarah pada kurner, itu dari jawabannya siapa? Ya. Ngatur. Iya, siapa? Yang monggo. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya.
dengan adanya pertanyaan Bapak suruh memilih ya dari kontestan dari penjelasan tadi, saya cenderung ke Memiska bahasa Inggris ini yang cenderung lebih lengkap ke arah kurma, dari rutut, dari buka, kemudian isi, kemudian penutup, memberikan dari absen dan lain-lain, memberikan membentuk kelompok sesuai dengan keadaannya, kondisi kelas dan lain-lain. Itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kurang satu lagi, siapa pendapatnya dari 1, 2, 3? Bebas, bebas yang jawab. Monggo Pak mungkin, jenengan. Oke, monggo. Terima kasih Pak waktunya. Dari penjelasan Bapak tadi, dan kebetulan saya guru baru dan baru mengenal kurikulum Merdeka itu ya di sini nih Pak. Sebelumnya saya cuma sebelumnya saya memang ngajar SD Pak. Dari baru melihat kurikulum Merdeka di situasi seperti ini, terus dari paparan yang Bapak sampaikan tadi, dan saya mengambil kesimpulan kalau di kurikulum Merdeka itu harus ada 6 prinsip dari profil Pancasila. Nah, dari prinsip Pancasila tadi, dari ketika teman saya yang memaparkan tadi, saya cenderung ke bahasa Inggris Pak, karena di situ ada protokol, kekreativitasan siswa, sama agar siswa berani mengeluarkan ide kreatifnya sendiri. Namun ada review juga di akhirnya. Itu, terima kasih. Pertanyaan ya. Jadi intinya yang disampaikan oleh ketiga yang saya tanya itu semuanya sudah bagus, hanya pada saat ibu bapak tahu kontennya, konten itu apa? Materi ya, materinya, panjenengan harus memberikan pemahaman bermakna tentang konten itu sehingga siswa tertarik. Itu yang masih, karena tidak apa masih 1 tahun, karena masih uji coba Bu. Jadi itu belum dimasukkan sehingga kadang siswa itu rasa-rasa tidak tahu apa yang menjadi harapan materi ini ke depan bagi saya. Bagaimana saya bisa ini dan seterusnya. Yang katanya kalau matematika itu misalnya rumus ABC kan kita kanker. Tapi kalau dipahamkan bagaimana rumus ABC itu untuk kepentingan ini dan sebagainya, tertarik. Siap. Gitu kan? Iya Pak. Jadi dilengkapi apa lagi? Pada waktu inti, kita pada saat inti setelah permasalahan kita berikan, pada waktu itu kita memberikan tujuan pembelajaran apa kita sampaikan, jadi mereka tidak KTSP itu apa? Kalau KTSP kemarin pengetahuan awal, nek gone guru berjenenge pemahaman bermakna bagi materi itu sehingga gak angker, anak itu menjadi tertarik. Jangan masuk materinya ini. Bisa juga anak itu masuk 2 jam tidur karena takut dengan materinya. Nah, gitu kan? Nah, jadi itu yang bertiga tadi masih belum. Yang 2 sudah melakukan apa tadi? Yang disampaikan oleh Ibu dengan bapak dalam putar. Si. Ayo, Ibu bicaranya gini dulu ini. Juru bicaranya. Bu, enggak Bu, itu Pak sengaja aja selalu mau besar-besarkan. Amin dong. Ya Pak Bu, yang kita dilakukan Ibu dan Bapak tadi dalam turner pada KBM. Istilahnya kalau saya mengatakan ya, untuk membedakan karakteristik dan kemampuan anak melalui kemampuan perbedaan kognitif atau non kognitifnya, sehingga kita dalam kegiatan itu bisa
membedakan tujuannya sama, tetapi capaian pembelajarannya sama, tapi pada tahap gimana ya Pak, dari perbedaan kemampuan itu akhirnya satu dengan yang lain itu tidak harus sama, tetapi sama gitu Pak. Ibu ini lulusannya lulusan acting gitu. Jadi ibu sama bapak tadi sudah melakukan apa? Diagnostik. Itu sih penting. Jadi jangan langsung materi Melayu yang disepakati ibu mungkin seperti itu ya. Iya ya. Pertama kali kan misalnya temanya diskusi Pak. Jadi Diskusi gitu ya. Bukan. Apa? Jadi anak itu saya suruh misalnya materi pertama anak itu saya suruh mengalah. Kamu pertama kali masuk di sini apa yang kamu lihat di sini? Itu kan diskusi. Baru saya setelah anak itu membuat karangan, baru saya menerangkan yang kamu tulis itu bentuk deskripsi. Jadi apa yang kamu gambarkan, yang kamu tulis itu bentuk deskripsinya. Oh, gitu. Jadi sebelum Yang sekarang ya. Iya, sebelum awal ya. pembelajaran saya buat seperti itu. Nilai-nilainya. Jadi saat tadi bapak tertarik tadi permainan tentang bola. Jadi permainan bola di tonggomu di rumahmu apa dan sebagainya tadi baru masuk materi itu ada diagnostik ya non kognitif masuk materi diagnostik kognitifnya harus masuk. Nah seperti itu baru masuk konten masuk materi anak wis paham oh iya yo nah gitu gak langsung materi yo layu nah jadi gitu ya nah, masuk baru tadi yang masih belum disepakati adalah apa karena guru itu kudu kesepakatan antara guru dan siswa pada awal sebelum masuk materi inti apa ya gini contoh misalnya nah misalnya bal-balan kan mesti gak ijen ya ini ijen itu bal-balan pokoknya ya berarti disepakati bal-balan itu kalau nanti asesmennya juga asesmen kelompok itu disepakati awal jadi anak mikir oh iya kok aku berarti dapat tugas akhir itu individu tidak kelompok itu disepakati awal harus dalam kurikulum merdeka jangan anak sebelum mendekati akhir nah sekarang buka buku sobek kertas tahu kesepakatan awal tahu jadi ada kesepakatan nah, ya itu rututnya seperti ini nah, ada kesepakatan nah jadi nanti tugasnya individu ya aduh jangan Pak kalau sudah jangan Pak itu hampir semua ya jangan individu bagaimana dengan teman saja ya disepakati bersama dengan teman berarti apa kelompok jadi tawarkan kesepakatan antara guru dan siswa nah, jadi anak akan semakin senang karena apa berfokus pada peserta didik paham ya nah, seperti itu baru masuk kegiatan intinya wis dalam kegiatan inti itu kira-kira bapak ibu misalnya apa bilangan bulan gitu ya nah masuk kegiatan inti bilangan bulan apa bapak ibu langsung nerangnya bilangan bulan kurikulum Bunda yang muda itu seperti apa? Buju teman-teman Mungkin hanya itu Pak, seperti kita berikan kita kalau kalau bilangan bulan. Ya misalnya kontennya bilangan bulan. Nah, ya. Nah, mungkin yang juga itu bisa mata Allah aja bahasa sekarang kan
Betul. Jadi ada bawa media, ya ada bawa media, bawa duit, bawa jenenge sing bulan itu ya. Sama. Nah, itu termasuk diantaranya Pak Dokter. Pemantiknya anak-anak, jadi anak itu diarahkan nek bunder itu ngene, nek lonjong jadi tutup bulan. Nah, itu pemantiknya. Apa pemantik itu? Pertanyaan awal sebagai stimulus masuk pada materi. Nah, ojo langsung materi, ayo ada pemantiknya. Nah, lah tertarik akhirnya anaknya, tertarik, oh ternyata bulan seperti ini ya, walaupun kecil ya bulan. Pemantiknya. Ya, nah terus mendekati akhir. Berikutnya sudah mendekati akhir materi ya, terus apa yang dilakukan? Ya refleksi. Refleksi itu bagi siapa? Bagi guru dan siswa, tapi dalam kurmer berfokus pada siswa. Pada saat sampean sudah mendekati akhir, kok ditanya apa yang sudah disampaikan bersama tadi, misalnya tentang bilangan bulan, yang menang kabeh baru guru. Ya kan? Nah, teman TKP baru guru. Iya Pak, saya Pak. Lah, serahkan pada siswa. Ibu untuk refleksi. Jangan semuanya didominasi guru. Siswa itu guru. Kalau ya. Nah, lakukan refleksi. Kaitannya dengan konten tadi. Nah, baru apa? Tagihan. Tagihannya apa tadi? Tagihan itu sampai mengarah pada remedi dan pengayaan. Nah, kalau pada saat pengayaan dengan remedi, ya ojo sama. Buatkan sesuai dengan kemampuan anak. Yang remedi itu kalau bisa ya dibawa dari klasikal secara umum. Yang pengayaan harus lebih tinggi. Contohnya begini, misalnya perkalian. Kalau yang reguler 16 kali 16. Saya remedi itu 16 kali 16 4 kali 4. Saya pengayaan 24 kali 24 misalnya 32 kali 32. Anak gak bosen. Pengayaan materinya diberi sama dengan remedi, melayu. Kalau kemampuannya sudah lebih dari temannya. Begitu juga yang remedi sama dengan yang klasikal. Yang tolak apa? Gitu kan? Jadi ini yang perlu Bapak Ibu gampangnya untuk bisa disesuaikan dengan kondisi. Nah, jadi di situ nanti kaitannya dengan modul itu lengkap. Jadi terus supaya anak gak takon kanan kiri, mari mau takon, ini apa ini? Dalam modul itu disertakan glosarium. Apa glosarium? Ini bahasa Indonesia. Sing bahasa Indonesia sama? Guru bahasa Indonesia. Oh, iya Bu. Glosarium apa? Jadi baik Pak, terima kasih waktunya. Jadi biasanya di belakang buku itu ada glosarium. Glosarium itu biasanya adalah pengertian yang menurut siswa kurang paham tentang hal itu. Jadi ada di belakang buku itu glosarium. Tepuk tangan. Memang orang bahasa itu ngerti. Jadi setiap modul, setiap konten harus ada glosariumnya supaya siswa tidak menimbulkan bertanya terus lakon kancane kok gak ngerti nih. Harus ada glosariumnya. Oleh karena belum saya lihat modulnya. Nah, nanti dilengkapi itu. Yang terakhir, modul itu juga dilengkapi daftar pustaka. Boleh misalnya kurikulum ambil dari modul SMP Negeri 1 Kerawang, tapi ditulis dari SMP Negeri 1 Kerawang ditulis oleh Sri Wahyuni. Nah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
enggak tetap istri. Tidak apa, tapi disebut, nah itu boleh, tidak apa. Seperti misalnya bapak sekolah menggoni PGRI, kan sibuk nih, sore kan kuliahnya sambil santai. Skripsi ambil misalnya dari IKIP Negeri Surabaya, ditulis dari siapa di sini Pak? Nah itu boleh, ini karena ilmiah. Nah, tapi kalau misalnya ambil orang lain tidak ditulis, itu sih salah. Nah, paham ya? Nah seperti itu Bu. Jadi penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah ini mari kita pecahkan. Pertama yang penting adalah kita harus memahami karakteristik anak. Dan juga Bapak Ibu dengan kelas yang berbeda paralelnya, itu Bapak Ibu tidak mesti harus berpegang pada modulnya. Peganglah pada karakteristik masing-masing di kelas. Nah, terus, kurmer itu ada kelonggaran. Contoh misalnya Ibu moco puisi, kan moco puisi bokok-bokok ya, boleh di luar. Nah, jadi boleh di luar, tapi jangan tiap hari keluar. Lebih belum namanya balik kok tentu kerja pagi terus. Nah, itu kan ya. Jadi boleh di luar, bengkok boleh di luar. Seni budaya apa? Nah, ini seni dan prakarya boleh pak di luar, gambar uang melaku misalnya. Kan itu seneng anak. Sampai dari dulu itu mas, ya seneng tadinya. Jadi boleh pak. Jadi asalkan sampai sudah punya schedule. Nah, tapi kalau moro-moro betul itu salah karena tidak ada schedule-nya. Lah ini jadi kurikulum merdeka itu tidak membuat bapak ibu itu panik, bukan. Asalkan memahami dan Bapak Ibu sudah melaksanakan kurikulum 2013-2021 mulai mengarah pada kurikulum merdeka. Jadi dulu kalau guru negeri sambat pada saya di kata yang lalu, ada saya ini makhluk tak logis di bawahnya. Nah sampai dari pulang terus, aku mau seberapa jamnya yang ngeluh kok. Jadi model konvensional masih dipakai, itu menyiksa bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu pahami di situ media dan metodenya. Ojo mesti berpodok, pahamkan di situ dan konteks. Oleh karena itu kemarin yang tadi dimensi tulis KB, sih tinggal itu sih kan dimensi tulis KB. Kadang nggak tahu. Jadi itu tolong dipahamkan dari Bapak Ibu semua. Ambil dimensi sesuaikan dengan kontennya. Nah, gitu ya. Contoh misalnya bal-balan yang bisa dimasuki dimensi kritis itu kira-kira apa Pak? Permainan dalam tim sepak bola, jadi ada timnya. Nek latihan nendang bukan masuk dimensi kritis, itu kan? Hanya apa? Kreativitas. Nek wis mulai tim latihan bermain itu ada masuk dimensinya dimensi kritis. Karena iso ngomong, sopoyo, nah gitu kan? Nah, jadi tidak milih, yang penting ini akhirnya tidak bisa dijalankan. Ya, saya kira ini untuk evaluasi ke depan. Yang penting Bapak Ibu ini sudah menjalankan. Kalau sudah ini bagus, nanti saya dijanjikan oleh Bu Ayu direkam seperti sini. Nah, gitu ya. Saya tidak, jangan dipilihkan. Aku sing milih diri, gitu ya. Jadi siapa semuanya Bapak Ibu siap. Aku milih diri. Bu milih juru bicara, bu milih apa nanti terserah. Jadi semuanya siap, gitu ya. Jadi komponen-komponen itu Bapak Ibu lengkapi dalam kegiatan KBM Kurma. Nah, apa kira-kira bedanya modul dengan RPT? Nah, ya. Apa?
Ya. 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 Jadi RPP itu gampangnya gini ya. Kalau misalnya ada guru sakit, moro-moro sakit kan tidak bisa masuk. RPP di beberapa kelas itu butuh ada yang ngawasi. Kalau sudah modul, walaupun tidak ada guru di situ, modul itu akan bisa jalan. Oleh karena itu ada form dalam asesmen yang dilengkapi dengan kriterianya. LKPD yang dilengkapi dengan format-formatnya. Jadi seandainya ada guru salah satunya sakit kan, maksud sakit di person, modul itu sudah bisa mewakili gurunya. Nah, paham ya? Siapa saja akan bisa. Oleh karena itu saya belum lihat dari salah satu modul tentang itu guru. Itu bedanya dengan RPP, di antaranya kalau P3-nya tidak ada komandi, ya kan? Nah, jadi tidak ada seperti itu. Jadi masih semi konvensional. Apalagi yang 2013, kalau guru itu sih mendelik kan ya seperti guru, ya kan? Abad 21 mulai ada kesempatan siswa untuk kreativitas di kelas. Nah, itu tak tambahi untuk persiapan NDK. Ya, Bapak Ibu, ANBK ini sudah di hadapan mata. ANBK itu tidak akan mempengaruhi nilai siswa. Kenaikan juga pengaruh, lulus juga tidak pengaruh, tapi mempengaruhi kredibilitas sekolah. Oh, karena yang masuk kategori 45 peserta itu ada kelompok atas, tengah, dan bawah. Ini kalau tidak kita persiapkan akan berpengaruh satu terhadap rapor pendidikan kita. Gara-gara NBK akan berpengaruh terhadap rapor pendidikan. Di samping itu berpengaruh terhadap apa? Akreditas sekolah. Nah, oleh karena itu saya minta ya, kelas 7 nanti kurikulum ya, membuat formatif berpusat pada literasi dan numerasi. Nah, jadi pada kelas 7-8 latihan formatif, di situ ada literasi dan numerasinya. Kalau belum ada, dikembalikan, disuruh memperbaiki biar latihan. Nah, berikutnya pengaruh lagi terhadap rapor pendidikan adalah PNM. Nah, apa? Platform Merdeka Mengajar. Nah, semua informasi apa pembelajaran di situ semua. Nah, gaya ngajar ono sing didelok, oh sing apik koyo ini di situ. Macam-macam apa di situ. Kalau Bapak Ibu tidak bisa membuka, dibantu operator sekolah lewat SIP PKD. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, saya kemarin rapat dengan bidang untuk rapor pendidikannya Gigi 3 ini masuk bagus. 16 yang atas di kota Surabaya, tidak yang 16 bawah. Alhamdulillah. Oh, Gigi 3 nasibnya mari tekan luar negeri ya. Ya karena Jadi begini Bapak Ibu, PNM itu berkaitan dengan adanya kreativitas Bapak Ibu. Jadi semua kepala sekolah Ibu tolong difasilitasi, ditungguin sejam atau 2 jam kayak nyetel bareng gitu saya. Nah, terus yang terakhir kaitannya
dengan ini ya Pak. Kaitannya dengan PNM ya. Tolong kaitannya dengan PNM yang baru. Ada yang baru. Nah, nanti dibantu operatornya San. Bapak. Nah, nanti lewat dibantu operatornya. Nah, supaya SIM PKB-nya terdaftar di kementerian. Yang terakhir, Ibu Yayasan, akreditasi itu yang dipertimbangkan satu, update Dapodi. Nah, kalau Dapodiknya itu terus update, itu salah satu pertimbangan akreditasi. Contoh, tahun ini ada yang sudah punya S1, kuliah S2. Tahun berikutnya lulus, diupdate yang S2. Betul. Tahun ini ada yang lolos guru penggerak, itu nilainya besar Bu. Satu guru penggerak nilainya 10%. Nah, jadi divalidasi ya. Nah, termasuk sertifikasi itu juga diupdate. Tahun ini apa bentuknya? PTG ya, masih proses 6 bulan. Berikutnya lulus. Nah, sertifikatnya diupdate. Nah, termasuk itu. Yang pertama Dapodi. Yang kedua hasil ANBK ini sing ngeri. Tahun kemarin Ibu pengurus yayasan, binaan saya ini 23 negeri swasta, yang numerasi terasinya bagus cuma satu, SMP Santo Karolus negerinya. Tapi saya ingin ya tidak apa-apa. Oleh karena itu perlu tadi penekanan untuk soal itu harus literasi dan numerasi, dan ada pupuk, ada yayasan melengkapi untuk buku-buku di perpustakaan. Bagian perpustakaan sama saya. Nah, tolong perpustakaan itu jemput bola supaya anak rajin masuk kerjasama dengan guru mapel. Bagaimana guru mapel itu supaya ada tugas dan sebagainya kepada perpustakaan. Nah, itu ya. Dari ANBK. ANBK itu di samping ada literasi, ada survei lingkungan, ada survei karakter. Nah, itu siswa nek biasa gurunya gini. Pertanyaannya misalnya, apakah Bapak Ibu guru sebelum memulai pelajaran berdoa? Nek Bapak Ibu nggak tahu doa, ditulis tidak. Jadi berdoa tidak hanya pada pertama. Setiap masuk itu berdoa. Nah, gitu ya. Terus misalnya lagi, apakah Bapak Ibu guru selesai? Nah, dalam KBM salam, tidak Pak, langsung melayu. Nah, itu anak kita cermat ya. Itu tidak perlu. Nah, jadi tolong, ini namanya karakter anak. Lingkungan, apakah anak pernah disambut oleh Bapak Ibu guru sebelum masuk kelas? Tidak tahu. Nah, lingkungan, apakah anak ini terlambat, ada sanksi atau teguran? Tidak pernah. Apa? Nah, itu semua namanya survei lingkungan belajar. Berarti dulu ya. Nah, nomor 3 yang pengaruhnya terhadap akreditasi sekolah adalah rapor pendidikan. Rapor pendidikan. Nah, yang terakhir adalah apa? Yang terakhir akreditasinya apa? Guru penggerak. Ada sertifikat guru penggerak. Jadi guru penggerak melok terus ini. Ya. Jadi kalau pengawas penggerak, kepala sekolah penggerak, guru itu apa ini? Itu ada ya? Mesti ini kudu apa? Biar lengkap. Kalau pengawasi kepala sekolah ya, nah guru itu kudu apa? Itu nilainya tinggi, Bu ya. Di yayasan gitu, nilainya tinggi. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi, oh iya terakhir Bu, untuk
visi, misi dan tujuan. Kemarin Ibu pengurus sudah dikumpulkan oleh Bu Wahyu untuk visi, misi dan tujuan. Itu tidak mesti harus sama tiap tahun. Bisa direview seandainya visi, misi, tujuan itu masih relevan. Bisa direview, tapi ada review mengundang untuk review visi, misi dan tujuan. Ada undangan, ada daftar hadir, ada notulen. Jadi ada 3 itu. Review visi, misi, tujuan. Nah, kalau tidak review, berarti apa? Merevisi visi, misi, tujuan. Jadi ada undangan, revisi, visi, misi, tujuan. Nah, sudah. Mari kalau dirubuk, barang seperti saya sampaikan kemarin ya. Kalau sudah setuju, ada penetapan, mengundang penetapan visi, misi, tujuan sekolah. Jadi ada 2 undangan. Undangan penetapan, daftar hadir, dan notulen. Nah, itu tergantung perkembangan sekolah. Kalau dulu saya waktu di Utara, ada negeri itu sudah saya tanya kepala sekolahnya, Bapak di sini berapa tahun? 2 tahun Pak ada. Visi misi apa pernah dirubah? Belum. Terus saya tanya staf yang lama, Bu dulu sebagai apa wakil? Sudah berapa tahun? 5 tahun. Apa sudah pernah merubah visi misi? Belum. Jadi sampai visi misi 20 tahun dibiarkan. Nah sekarang ini tak payu karena mengikuti perkembangan dari lingkungan sekolah kita. Nah itu ini perlu ibu-ibu pengurus yayasan ketahui. Jadi apabila SMP ini menyusun visi misi disesuaikan dengan perkembangan lingkungan sekolah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nih Bapak Ibu. Luar biasa pemaparan yang sangat gamblang sekali, sehingga kita bersama-sama harapannya menjadi lebih termotivasi Bapak Ibu. Banyak yang sudah dievaluasi tadi oleh pengawas pembina kita mengenai perbaikan-perbaikan ke depan, mengenai beberapa hal yang menjadi akar masalah, sehingga kita tadi sudah menuliskan di awal dan sudah menyajikan masalah-masalah yang kita temukan. Ternyata banyak sekali masukan yang kita peroleh hari ini. Berikutnya mohon izin kepada hari ini pengurus yayasan untuk juga dapat memberikan arahan, memberikan masukan kepada kami agar kami juga semakin mendapatkan amunisi untuk perbaikan kita di kualitas pembelajaran kita untuk anak didik kita. Monggo Bu Lili ataupun Bu Emma untuk bisa memberikan arahan kepada kami. Yang terhormat Bapak Pengawas SMP Negeri 3 Surabaya Bapak Sudada, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bu Wahyuni, tidak pakai Sri Pak Buana. Kemudian yang terhormat rekan pengurus Ibu Emma, serta semua Bapak Ibu guru yang hadir di sini siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bersyukur karena siang hari ini kita masih dalam keadaan segar bugar, sehat, tidak kurang suatu apapun, bisa mengikuti acara ini, acara yang sangat penting untuk kemajuan anak didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pendidik memang kita harus selalu update terus menerus
dalam hal ilmu. Salah satunya adalah acara yang diselenggarakan saat ini, yaitu Project Management Office. Jadi apa yang menjadi hambatan-hambatan Bapak Ibu guru dalam hal pelaksanaan KPM ini dicari akar permasalahannya. Dan hari ini dalam tahap yang kedua ya, ini sudah mulai ditemukan, ditarik, dikeluarkan apa yang menjadi akarnya, kemudian oleh Pak Suhada diberikan solusi jalan keluarnya, bagaimana supaya dalam pembelajaran membuat suasana belajar menjadi anak-anak menjadi happy, anak-anak dipancing untuk berpikir secara kritis. Kalau dulu memang waktu zaman saya Bapak masih menjadi guru, tahun 74 kami berdua sudah menjadi guru, itu masih kalau saya dan Bu Emma mungkin tidak, tapi ada guru yang berangkat ke dalam kelas itu tanpa buku. Nah, itu masih diacungi jempol. Tapi untuk sekarang hal itu tidak boleh. Nah, jadi itulah perkembangan-perkembangan yang memang harus kita ikuti. Di mana kita semua ini adalah mendapat titipan kepercayaan dari orang tua murid. Mereka betul-betul percaya menyekolahkan, menitipkan putra-putrinya di SMP Gigi 3 ini. Nah, kita sebagai pendidik harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang kita pilih sebagai pendidik. Menomorduakan masalah materi, tetapi menomorsatukan, mengutamakan pilihan kita sebagai pendidik. Salah satunya ya ini mengikuti kegiatan yang saat ini sedang diadakan. Kami atas nama pengurus yayasan menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Suhada selaku pengawas yang senantiasa memantau segala sesuatu yang diperlukan oleh SMP Gigi 3 ini, sehingga SMP Gigi 3 masuk 10 besar dalam raport mutu pendidikan yang dinilai langsung oleh pusat. Ini tidak remeh-remeh, tidak main-main. Dan yang lebih patut kita syukuri adalah PPDB tahun pelajaran 2023-2024, di mana masih ada sekolah-sekolah yang hanya mendapat 3 murid, tapi untuk SMP Gigi 3 patut kita acungi jempol 100 siswa. Ini bukan sesuatu yang mudah, dan ini harus kita gayung bersambut, yaitu kita menunjukkan semangat dalam hal memberikan apa yang diharapkan oleh orang tua siswa, dipercayakan untuk disekolahkan di SMP Gigi 3 ini. Karena tidak banyak yang saya sampaikan, Bapak Ibu guru SMP Gigi 3 yang saya cintai, yang saya sayangi, sekaligus saya banggakan. Melajulah terus untuk Indonesia maju, kita Kirti Jaya berkembang sepanjang masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu, kita telah mendengarkan bersama-sama tadi motivasinya yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ucapan terima kasih yang sangat luar biasa dari pengurus yayasan kepada Bapak Ibu semuanya. Bagaimana PPDB tahun ini juga bisa mencapai sesuai dengan target Bapak Ibu, bahkan melebihi. Kemudian pencapaian dari yang disampaikan tadi
rapor mutu, harapannya nanti semakin lebih baik lagi Bapak Ibu, dan tak lupa disampaikan tadi bahwa itu semuanya akan menjadi semangat kita semakin baik dalam mendampingi menjadi fasilitator kepada seluruh anak-anak didik kita. Bapak Ibu, luar biasa sekali hari ini, waktunya juga pas sekali Bapak Ibu. Di akhir kegiatan ini saya sampaikan kembali hasil dari kegiatan kita hari ini setelah mendapatkan review, setelah mendapatkan masukan, setelah mendapatkan evaluasi secara bersama-sama yang sudah kita laksanakan tadi, bahwa adanya berbagai macam kendala, permasalahan atau kasus yang kita temukan pada anak didik kita, baik itu anak yang malas belajar, anak yang tidak fokus di pembelajaran, bahkan yang mengantuk, tidak bisa dibawa ke dalam pembelajaran yang akan kita sampaikan, dan masih banyak lagi kendala-kendala yang lain. Itu semuanya bisa ditarik suatu hal atau akar masalah. Patutlah kita untuk merefleksi diri kita bahwa pembelajaran itu haruslah sudah menggunakan pembelajaran yang bermakna. Kita harus terus mengevaluasi apakah pembelajaran kita sudah melaksanakan sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran bermakna. Harapannya apabila pembelajaran itu sudah dilaksanakan secara bermakna, maka capaian pembelajaran sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Berikutnya, kreativitas guru hendaklah terus ditingkatkan. Janganlah guru terlena kepada P3 saja, atau di dalam penerapannya belum disesuaikan. Artinya setiap kelas itu belum tentu bisa diperlakukan dengan hal yang sama, yaitu perbedaan pada karakteristik siswa yang berbeda-beda. Dari semua akar masalah tersebut kiranya dapat ditarik suatu solusi ke depan Bapak Ibu. Sekali lagi, adanya pembelajaran yang masih belum bermakna, harapannya ke depan kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran bermakna. Kemudian perlulah kita mengadakan tes diagnostik Bapak Ibu. Hal ini kiranya diperlukan bahwa karakteristik anak itu berbeda-beda. Berikutnya lagi adalah adanya kesempatan guru dengan siswa. Apa tujuan pembelajaran hendak dicapai? Kemudian penilaiannya seperti apa sehingga anak akan paham betul bahwa apa yang dilakukan pada saat pembelajaran itu akan berakibat di penilaian dia di akhir kegiatan. Pembelajaran adalah fokus pada peserta didik. Selalu terapkan adanya pertanyaan pemantik. Hal ini harus dilakukan kita di awal pembelajaran. Pembelajaran adalah berdiferensiasi. Kita lebih baik dan akan semakin bagus untuk menghindari istilah-istilah yang tidak dipahami siswa dengan menambahkan pada bagian modul seperti glosarium, daftar pustaka. Berikutnya, dalam mengambil dimensi pada profil pelajaran kita Pancasila hendaklah disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Bapak Ibu, dari kegiatan ini kita akan menindaklanjuti bahwa akan adanya supervisi untuk melihat bagaimana penerapan dan solusi yang akan kita terapkan nanti. Berikutnya lagi, aktif di PNN Bapak Ibu, karena di dalam PNN itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita ambil, bisa kita pelajari untuk semakin meningkatkan bagaimana pembelajaran yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan tak lupa tadi diingatkan Bapak Ibu bahwa kita juga harus lebih aktif dalam persiapan kita di AIBK, karena ini semua akan berimbas kepada bagaimana penilaian terhadap sekolah sebagai kepercayaan masyarakat yang sudah memberikan amanah kepada anak-anaknya di didik kami sekolah ini. Sehingga Bapak Ibu, sangat berat tugas kita, tetapi itu semuanya tidak akan berat apabila apa yang disampaikan oleh ibu-ibu pengurus yayasan pada hari ini, bahwa guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Menomorsatukan kegiatan guru itu salah satu bentuk dedikasi yang luar biasa. Termasuk kegiatan hari ini, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas kedatangan Bapak Ibu semuanya. Meskipun hari ini tidak ada jambung, saya memberikan apresiasi dan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu. Di akhir dari kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas Pembina
yang selalu kita lihat bersama Bapak Ibu, dan hanya kita lihat, kita rasakan bahwa pendampingannya luar biasa di tengah-tengah kesibukan beliau. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lili, Bu Emma yang selalu mensupport kegiatan di SMP Negeri 3 ini utamanya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Kegiatan ini bisa berlangsung karena peran serta Bapak Ibu guru beserta seluruh karyawan yang ada di SMP Negeri 3 Surabaya ini. Demikian dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, dari hati yang terdalam kami menyampaikan permintaan maaf yang luar biasa. Kami kembalikan kepada MC untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita telah menemukan akar masalah dan menemukan solusi serta tindak lanjutnya. Kemudian akan kita disupervisi selama lebih beberapa bulan ke depan. Dengan harapan nantinya kita akan membawa perubahan pada peserta didik kita. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Baiklah, kita akhiri kegiatan kita sore hari ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kelancaran yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.